Kamu sombong ini, agamanya kamu cuma separuh aja. Oh. Kenapa Ustaz? Kamu kan belum nikah. Belum nikah, masih Muslim separuh agama. 50% kamu katanya. Kok Harus gitu? 100%. Kok gitu? Kalau kamu mau jadi 100%, kamu harus nikah. Wah, kasihan dong yang jomblo nih. Ya Allah, masih setengah agamanya. Nah, Akhirnya caranya gimana Ustaz? eh, Katanya agama Islam pacaran nggak boleh haram. Gitu. Jadi gimana? Ta'aruf. Saat itu saya belajar ta'aruf. Nah, terus sekarang gimana ceritanya ketemu istri? Kan udah nikah. Ya. Emang tahunya udah nikah belum? Belum. Tahu semua. Tahu semua. Ya, Insya Allah alhamdulillah. tahu ya. Ya. Gimana ketemu sama istri? Gimana? Saya Setelah masuk Islam nih. setelah masuk Islam agak kesulitan karena saat itu saya pikir sekarang enggak. Bukan rezeki kan bukan hanya uang, masalah uang ya. Ternyata sahabat apa ustadz itu semua itu rezeki. Tapi saat itu kan belum paham. Iya. Setelah masuk Islam hilang semua ustadz. Mobil. Yang mobil memang kredit semua. Mobil yang punya 3 itu hilang. Dari tempat kerja dipecat. Padahal dekat 7 tahun kerja bareng. Sampai titip saya 2 tahun pabrik pergi ke Cina pun nggak masalah gitu. Begitu dekat tapi beda agama ya. Mungkin alasan itu nggak suka. Nggak pernah setelah masuk Islam nggak pernah ikut minum. Padahal setiap hari minum kadang tidur bareng di pabrik begitu kan. Tapi Setelah masuk Islam tidak minum lagi. Ya super dia langsung. Mereka kesel. Karena saya setelah masuk Islam takut saya langsung kena petir mati. Kamu selama ini ya, ya inilah hukum kamu lupa gitu ya. Jadi takut Pak. Saat sholat pertama pun saya takut, merasa takut karena belum paham. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui itu belum paham. Tapi saya tahu sendiri pasti semua. Sampai selama ini pasti Tuhan pasti tahu gitu. Jadi saya sangat takut. Sampai mana ya Ustaz? Sampai mau ketemu istri. Jadi saya dipecat pabrik. Itu pun saya aslinya mau pegang. Masa nggak punya rumah, masa nggak punya uang, nggak punya mobil begitu orang Korea. Jadi saya tanya sama Imam Masjid Ansan yang kampung Indonesia. Ini gimana? Saya pelan-pelan aja ya. Minimal 2 kali sholatnya. Begitu pelan-pelan gitu. Kamu kalau begitu nanti nggak bisa. Kamu harus mendekati orang-orang soleh. Lingkungan itu paling penting. Apalagi kamu mualaf. Jadi gimana solusinya? Rezeki itu bukan dari bosmu. Ya. Itu dari Tuhan kita, Allah gitu. Ya udah. Saya juga berantem, ya udah keluar dari Papua. Waktu tinggal di masjid Ustaz. Mulai tinggal di masjid. Indonesia banyak orang Indonesia, Muslim Indonesia. Tinggal bersama tanpa belajar mau Al-Quran apa ilmu enggak. Biarkan saja mereka sama imamnya. Biar belajar adab, belajar akhlak, ya. Belajar suasananya. Jadi meskipun awalnya sulit belajar sholat subuh, cara wudhu ya, cara beribadah mereka, ikut kajian begitu ya setiap hari gitu. Jadi otomatis udah ini sekitar 6 bulan ya. Kamu terlalu ini bercanda. Kamu sombong ini. Agamanya kamu cuma separuh aja. Oh. Kenapa Ustaz? Kamu kan belum nikah. Belum nikah, masih Muslim separuh agama. 50% kamu katanya. Kok Harus gitu? 100%. Kok gitu? Kalau kamu mau jadi 100%, kamu harus nikah. Wah, kasihan dong yang jomblo nih. Ya Allah, masih setengah agamanya. Akhirnya Nah, caranya gimana Ustaz? eh, Katanya agama Islam pacaran nggak boleh haram gitu. Jadi gimana? Ta'aruf. Saat itu saya belajar ta'aruf. Perkenalan gitu. Iya. Ya, ini caranya gimana? Buat CV aja. Buat CV. Suruh. Jadi kamu mau taruh siapa? Pernah dipikirin itu. Saat itu saya mikir belum begitu paham. Saya pikir kalau pakai cadar apa pakaiannya gelap, agamanya pasti bagus gitu ya.
sama dia. Ya udah. Ya itu ceritanya. Kalau yang jelas panjang sih. Habis Jadi itu, akhirnya istri antum bercadar ya? iya, Hmm. dia hijrah di Korea. Ternyata- Orang Indonesia yang kerja di Korea. Mm-mm. Oh. TKI. TKI. Dia pun awalnya tolak. Ah. Dianya orang kan mau kerja terbang ke Korea kan. Ternyata dapat jodoh. Tiba-tiba orang Korea nggak kenal ajang nikah kan bingung dia juga ya. Padahal kenapa saya? Nah. Dia pun bingung. Saat itu ya karena Nah, kamu sekarang sudah menikah nih sama istri. Sekarang di Indonesia. ya, Rencananya mau ngapain? rencana saya. Antum mau ngapain setelah sudah dapat Islam, setelah sudah dapat 100% agama? What next? Apa selanjutnya? Selanjutnya ya sebenarnya mati sih. Mati. Ya tinggal mati kita Tinggal ya. mati. Jadi ingat mati. Gimana? Saya selalu bilang sama istri, kita harus siapin mati. Sama anak-anak pun meskipun masih kecil. Saya punya anak tiri 2. Oh, istri sebelum nikah ada anak. Ya 2. Oh, 2. Itu pun, oh ternyata pernah nikah, nggak masalah. Oh ternyata punya anak tua, ya udah nggak masalah. Wajahnya nggak masalah. Karena semua orang tahu, camat tahu. Kenapa semua nggak masalah? Karena Antum bermasalah. iya. Semua nggak masalah, semua nggak masalah. Karena saya juga nggak baik gitu ya. Itu. Saya belum baik. Apalagi udah dipamerin. Orang tahu ya. Misalkan di dalam cinta Quran ini ada yang ta'aruf ya. Kan tahu pasti. Ya. Ada ini sama ini ta'aruf katanya gitu ya. Jadi ya udah lanjutin aja itu nikah. Yang penting mulai hari ini ya. Bukan yang masa lalu. Yang penting mulai hari ini kita kan bisa saling membimbing, saling belajar gitu. Jadi tujuannya ingat mati, kita ingat mati sama anak-anak pun, sama mertua pun pasti mati. Nanti nggak ada. Keluarga kita ini harus berubah. Mulai saya, mulai kamu. Kalau kita nggak berubah, nanti sampai keturunan cucu apa tetap begini saja hidupannya. Harus bangga daripada ayah saya punya warung bakso, kafe. Ayah saya Ustadz Adi punya pondok kayak gitu lebih bagus kan. Kita kan muslim kan, cari ilmu gitu. Jadi cita-cita saya insya Allah Ustadz juga mau saya masuk pondok pesantren, cari pondok. Memang dari dulu cari pondok, akhirnya dapat yang cocok. Jadi saya masuk pesantren, istri pun sangat lagi usaha, dia pun punya cita-cita, punya madrasah sendiri, ya bimbing. Ya, saya juga ada niat dakwah, ada niat mungkin sama ustadz-ustadz yang pendakwah nanti harus dibimbing Korea juga. Karena kenal Islam orang Korea itu bukan dari cuma muslim Korea aja. Ada rencana nggak setelah di Indonesia punya anak, dapat ilmu banyak, berdakwah menghantar hidayah Islam ke Korea? Ada rencana? Rencananya memang begitu. Tapi harus kita yang dulu. Karena seperti ini mungkin ada cerita lainnya, tapi orang Korea itu paham. Orang Korea itu paham halal bisnis. Orang Korea itu paham muslim coin. Orang Korea itu paham gimana ini laku. Karena dunia ini memang lagi booming. Muslim itu laku. Muslim itu mudah. Muslim itu uang. YouTube viewersnya semua dari hampir 80% viewersnya dari Indonesia. Komentar-komentar dari muslimah Indonesia begitu ya. Jadi kalau yang sudah muslim, yang kita yang nggak baik, nggak mungkin dapat hidayah. Saya lewat masuk Islam, meskipun beliau bukan ustadz, tukang main game, tapi dia paham agama. Orang Indonesia, tahu game, kenal Islamnya lewat orang Indonesia. Ulama Pak Tongsin,
kenal Islam, Abdullah Bah gitu. Ya semua kebanyakan kenal Islamnya dari orang-orang Indonesia. Masya Allah. Jadi kita harus paham ini, kalau memang mau menyebarkan Islam, menyebarkan di negara gingseng ataupun negara Jepang, Cina, kita ini dulu, karena memang mereka melihat Islamnya dari orang-orang kita, apalagi Indonesia paling terkenal, Muslim paling banyak.